Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Arya Setiani Wahyu Prasetyawati SPMM selaku Kaprodi Universitas Teknologi Digital. Salam hormat kepada Bapak Ulil Albab MT selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer. Izinkanlah saya Elsa Merliana dengan NIM 2328308 untuk menjelaskan soal dari UAS semester 1. Berikut video penjelasan dari saya. Masuk pada soalan yang pertama yaitu konfigurasikan port pada perangkat mikrotik dengan memberikan IP addresses, network, subnet mask, gateway, dan DNS server. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungkan antara mikrotik dengan laptop menggunakan kabel strike pada Ether 2. Setelah sudah dihubungkan, kemudian kita masuk pada aplikasi Winbox. Kemudian kita pilih menu Networks dan kita klik MAC address. Kemudian kita koneksikan. Setelah sudah terkonek, muncul pada tampilan tersebut. Kemudian kita klik menu IP, kita pilih addresses. Setelah sudah, kita klik pada menu icon plus. Setelah muncul tampilan ini, kemudian kita masukkan alamat IP atau alamat address sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan networknya. Kemudian kita pilih Ether 2. Kita klik apply dan OK. Setelah sudah mengisi addresses, kemudian kita masuk pada setting. Kemudian kita pilih network dan internet. Kemudian kita pilih advanced network setting. Kita pilih more network adapter option. Setelah sudah, kita klik pada menu Ethernet. Kemudian kita pilih properties. Setelah sudah, kita klik pada bagian IPv4. Kemudian kita klik properties. Kemudian kita masukkan use the following IP address. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya dan kita masukkan default gateway. Kemudian kita OK. Setelah sudah, kita masuk pada aplikasi Winbox lagi. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu uji coba konektivitas antara perangkat satu dengan perangkat lainnya, yaitu dengan mengklik menu New Terminal, kemudian kita pingkan alamat IP address-nya.
Setelah sudah kita enter, jika dikatakan berhasil, maka akan muncul satuan size, TTL, dan time. Kemudian dapat balasan pada host. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu transmisikan jaringan internet melalui kabel maupun nirkabel. Yang pertama adalah konfigurasi LAN. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan wireless terlebih dahulu. Caranya adalah klik pada menu wireless, kemudian kita klik pada Wi-Fi interface, kemudian kita klik pada WLAN 1, kemudian kita klik enable atau tanda centang. Setelah sudah diaktifkan, kemudian kita masuk kepada security profile. Setelah itu kita klik pada icon plus. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan nama WiFi sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk modenya kita pilih yang dynamic case. Setelah itu kita masukkan authentication types-nya. Kita klik pada WPA PSK dan WPA2 PSK. Untuk sandinya kita bisa masukkan sandi sesuai yang diinginkan. Setelah itu kita apply, kemudian kita OK. Setelah sudah selesai, kemudian kita masuk pada menu WiFi interface. Setelah itu kita klik pada menu WLAN 1. Kemudian kita masuk pada wireless. Untuk modenya kita pilih station. Untuk P-nya kita pilih 2GSB/G/N. Kemudian untuk channel width-nya kita pilih 20 MHz dan untuk frekuensinya kita pilih 2462. Dan untuk SSID-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, untuk security profile-nya kita masukkan default. Untuk frekuensi modenya kita pilih manual TX power. Untuk country-nya kita masukkan no country set. Untuk installation-nya kita pilih any. Setelah itu kita masuk pada menu scan. Hubungkan WiFi smartphone ke laptop atau komputer perangkat Anda. Kemudian kita pilih menu start. Kemudian kita pilih WiFi yang telah dihubungkan untuk kita koneksikan. Kemudian kita pilih connect. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita masuk pada menu wireless. Nah, untuk SSID-nya kita masukkan WiFi yang sudah kita koneksikan, kemudian kita pilih security profile-nya, kita pilih WiFi yang sudah kita buat. Kemudian frekuensi modenya kita masukkan regulatory domain. Setelah itu kita masuk atau kita apply dan kita OK-kan. Nah, dikatakan berhasil jika muncul
muncul indikator R pada WLAN 1. Setelah itu, konfigurasikan DHCP client. Nah, DHCP client ini dipergunakan untuk mendapatkan konfigurasi yang bersumber dari ISP atau Internet Service Provider. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah kita klik pada menu IP. Kemudian kita pilih DHCP client. Kemudian kita klik pada icon plus. Untuk interface-nya kita masukkan WLAN 2, WLAN 1. Kemudian kita apply, lalu kita oke-kan. Nah, dikatakan berhasil akan muncul status bound pada WLAN 1. Setelah itu, kita uji cobakan dengan menggunakan new terminal. Uji coba mikrotik ke jaringan internet melalui new terminal. Kemudian kita tuliskan ping google.com dan kemudian kita enter. Nah, dikatakan berhasil jika terdapat atau muncul besaran, size, TTL, dan time, serta balasan yang baik dari host. Nah, kemudian kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu menghubungkan komputer dari alamat IP privat menjadi alamat IP publik. Caranya adalah kita masuk pada menu IP, kemudian kita masuk pada menu firewall, kita klik pada menu NAT, kemudian kita klik pada icon plus. Kemudian kita masuk pada menu action. Untuk action kita pilih masquerade. Setelah itu kita apply, kemudian kita oke-kan. Setelah itu, kemudian kita masuk kepada pembuatan IP address. Yang pertama adalah kita klik pada IP, kemudian kita masukkan atau kita klik pada menu addresses, kemudian kita klik pada icon plus. Untuk addresses kita masukkan sesuai yang kita inginkan. Untuk networknya kita masukkan sesuai yang kita inginkan juga. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2. Setelah sudah, kemudian kita apply, lalu kita oke-kan. Nah, jika sudah, kemudian kita masuk kepada konfigurasi DHCP server untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis. Kemudian kita pilih atau kita klik menu IP, kemudian kita masuk DHCP server, kemudian kita masuk pada DHCP setup. Nah, DHCP server interface-nya kita masuk pada Ether 2. Dan kita next-kan. Next. Nah, jika dikatakan berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini atau muncul tulisan setup has completed successfully. Dan kita oke-kan. Kemudian jika dikatakan berhasil pula, akan muncul simbol komputer pada bagian kanan laptop atau komputer.
Kemudian yang kedua adalah konfigurasi internet Wi-Fi. Langkah pertama yaitu membuat Wi-Fi. Untuk mengatur password Wi-Fi atau jaringan yang kita buat, pertama-tama yaitu masuk kepada menu wireless. Kemudian kita masuk pada ke security profile. Kemudian kita klik tanda plus dan kita masukkan namanya. Kemudian untuk modenya kita pilih dynamic case. Untuk authentication types-nya kita pilih WPA PSK dan WPA 2 PSK. Dan kita masukkan sandi yang kita inginkan. Setelah selesai kita pilih OK. Kemudian kita masuk pada menu wireless. Kemudian kita klik pada Wi-Fi interface. Kemudian kita klik tanda panah. Kita pilih virtual. Setelah itu untuk modenya kita pilih AP Bridge. Untuk ke SSID-nya kita masukkan. Misalnya masukkan Wi-Fi rumah. Kemudian untuk master interface-nya WLAN 1. Security profile-nya default, internet working profile-nya disable, VPS mode-nya disable. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kemudian kita masuk pada step yang selanjutnya, yaitu pada IP address. Membuat IP address. Kita klik pada IP, kemudian kita klik address, lalu kita klik pada tanda plus, kemudian kita masukkan IP address-nya sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk interface-nya kita pilih WLAN 2. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah sudah membuat IP address, kemudian kita jadikan alamat IP-nya menjadi alamat public karena tadi masih bersifat private. Caranya adalah kita klik pada menu IP, kemudian kita pilih menu firewall, kemudian kita pilih menu NAT, kemudian klik pada icon plus, lalu untuk action kita pilih masquerade, kemudian kita OK-kan. Setelah sudah, kemudian kita masuk pada konfigurasi DHCP untuk mendapatkan address secara otomatis. Kita masuk pada menu DHCP. Yang pertama kita klik pada menu IP, kemudian kita klik pada menu DHCP server, kemudian klik DHCP setup, kemudian kita pilih WLAN 2. Kemudian kita next-kan. Nah, jika muncul seperti ini, maka dikatakan berhasil. Atau muncul kalimat seperti setup has completed successfully. Artinya berhasil. Nah,
Untuk mengetahui apakah internet dapat terhubung, kita dapat mengeceknya melalui laman URL atau bisa menggunakan aplikasi Google. Contohnya kita searching apa saja yang ada di Google, apakah dapat terkonek atau tidak. Nah, ternyata dapat terkonek. Berarti uji coba yang kita lakukan itu berhasil. Demikianlah video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.